Wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, atas nama Muhammad Rafli Abrar Ridho dengan NIM 1058 411 20 324. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Dwi Zaidi dengan NIM 105 841 120 224. Perkenalkan, nama saya Emil Ahmad dengan NIM 10584 119124. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajawat Radiat dengan NIM 1058 41 1194. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dalam program studi interaksi manusia komputer. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Dwi Zaidi dengan NIM 105 841 120 224. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain yang saya buat yang bernama Chordfuse, yaitu aplikasi mobile yang membantu pemain gitar dari pemula sampai mahir untuk mencari dan mempelajari chord dari lagu favorit mereka. Nah, tujuan utama Chordfuse adalah membuat proses mencari chord menjadi lebih cepat dan praktis, karena pengguna dapat melihat judul lagu, artis, diagram chord, serta chord dan lirik dalam satu aplikasi. Nah, adapun pada halaman home itu, pengguna dapat melihat beberapa pilihan lagu seperti Hanya Kau, contohnya, Black Amplifier, dan Kuning. Lalu terdapat juga pilihan genre, di mana kita dapat menfilter genre dari tingkat kesulitan pada lagu. Nah, jika salah satu lagu dibuka, maka pengguna akan masuk ke halaman detail chord. Di sini dia dapat melihat chord. Pada halaman ini terdapat diagram chord, posisi jari setiap chord, serta chord yang ditetapkan bersama lirik berdasarkan bagian intro, verse, dan chorus. Nah, Chordfuse juga ini mempunyai fitur sync up dan login untuk pengguna yang ingin membuat akun serta halaman profil untuk melihat informasi akun. Lalu untuk menguji desain ini, saya membuat 5 teks untuk pengguna, di mana dia akan mencari lagu pada menu, yaitu Hanya Kau, dan Black Amplifier, lalu Kuning sebagai contoh penggunaan. Lalu tag selanjutnya itu pengguna juga mencari genre atau memfilter genre, dan tag terakhir itu pengguna nanti akan mencoba untuk melakukan login sync up pada Chordfuse ini. Nah, selanjutnya desain Chordfuse ini saya akan serahkan untuk dievaluasi oleh ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Muhammad Rafli Abrar Ridho. Pada bagian ini saya akan mengevaluasi desain Chordfuse atau desain milik Ahmad Ali Dwi Zaidi, dan sebagai ahli menggunakannya saya ada 10 aspek heuristik evaluation atau evaluasi dengan beberapa pernyataan. Skala yang digunakan adalah STS bernilai 1, TS bernilai 2, netral bernilai 3, setuju bernilai 4, dan sangat setuju bernilai 5. Dengan visibility of system itu H1. Jadi kita langsung saja di bagian Q1, saya memilih S atau 4. Saya memilih setuju karena sebagian besar halaman memiliki identitas dengan informasi yang menunjukkan isi halaman seperti judul lagu pada halaman detail. Q2 saya memilih SS15, nama menu sesuai dengan fungsinya seperti search untuk pencarian dan profil untuk informasi akun. Dan Q3 saya memilih SS atau E5 karena ikon, warna, bentuk tombol, dan tema gelap dengan aksennya orange digunakan secara konsisten pada setiap halaman. Oke, lanjut di pertanyaan kedua, H2
tentang sistem dan and the real world. Di bagian Q4 saya memilih SS atau 5, icon home, search, dan profil menggunakan simbol yang umum dan mudah dikenali. Dan di Q5 saya memilih SS atau 5, nama menu seperti search, profil, genre, dan login cukup mudah dipahami pengguna. Yang di bagian Q6 TS atau 2, saya memilih tidak setuju karena pada prototipe belum diperlihatkan pesan error secara jelas. Oke, lanjut di H3. Yang di Q7 user control and freedom. Q7 atau di Q7 saya memilih STS atau 1. Belum tersedia tombol bantuan khusus apabila sistem mengalami kesalahan atau tidak memproses sesuatu. Di Q8 saya memilih SS atau 5. Penjaraannya cukup fleksibel karena penggunaan dapat mencari berdasarkan judul lagu atau artis dan juga menggunakan filter. Di Q9 saya memilih N atau 3. Ini navigasi bawahan membantu perpindahan halaman ke halaman, tetapi tombol kembali tidak terlihat secara konsisten pada semua halaman. Lanjut di H4. Q10 saya memilih S atau 4. Ini dikarenakan sebagian besar halaman dapat dikenali dengan jelas melalui judul atau kontennya, walaupun tidak semuanya memiliki judul halaman secara eksplisit. Lanjut di Q11 saya memilih sini N atau 3, netral. Bahasa sebelumnya belum sepenuhnya konsisten karena terdapat campuran bahasa Indonesia dan Inggris, misalnya mencari lagu atau artis, tapi juga sing in and create an icon. Nah, itu juga. Lanjut di K12 saya mengisi SS atau 5. Tampilan antar halaman sangat konsisten dari penggunaan warna, tipografi, tombol, kartu, dan navigasi. Kita lanjut di pertanyaan H5. Q13 saya bisa memilih S atau 4. Label pada form seperti email, password, dan konfirmasi parkour cukup jelas sehingga mengurangi kemungkinan pengguna salah memainkan input. Lanjut ke Q14 STS saya memilih sini 1. Prototipe belum memperlihatkan verifikasi ketika terjadi kesalahan seperti password salah atau registrasi gagal. Kita lanjut di pertanyaan H6 yaitu Q15. Di sini saya memilih SS atau 5. Menu yang aktif memiliki perbedaan visual sehingga pengguna dapat mengetahui halaman yang sedang digunakan. Lalu di K16 saya juga memilih SS atau 5 karena tombol atau pilihan yang aktif menggunakan warna amber atau orange sehingga mudah dibedakan dari elemen lainnya. Oke, kita lanjut di H7 flexibility dan visualness. Di sini Q17 saya memilih S atau 5. Menu dan informasi utama ditampilkan dengan baik dan tidak terlalu memenuhi tampilan. Lanjut di Q18 saya memilih S atau 4. Informasi dikombinasikan berdasarkan fungsi, misalnya pencarian dan filter pada satu halaman. Dan di Q19 juga saya memilih S atau 4. Ini karena navigasi bawahan memudahkan pengguna berpindah antar home, search, dan profile, walaupun belum terdapat navigasi tambahan pada setiap kondisi. Oke, lanjut di H8. Aesthetic and minimalist design. 30 saya memilih netral atau 3. Desain memang dibuat untuk smartphone, tetapi dari prototipe belum dapat dipastikan akan tampilan responsif pada seluruh ukuran layar. Yang di Q12 saya memilih SS atau 5. Dikarenakan daftar lagu, kartu, diagram, chord, dan lirik tersusun cukup rapi serta memiliki jarak antar elemen yang baik. Q22 saya memilih SS atau 5. Menu utama berada pada navigasi bawah sehingga mudah dijangkau dan ditemukan. Kita lanjut di pertanyaan H9. Q23 saya memilih S atau 4. Informasi seperti judul lagu, artis, genre, diagram chord, dan lirik cukup membantu pengguna menemukan tindakan berikutnya. Lanjut di Q24
Saya memilih STS atau 1. Belum terdapat desain jelas. Pesan error yang menjelaskan secara jelas ketika terjadi kesalahan. Kayak lanjut di Q25 juga saya memilih STS atau 1. Prototype juga belum menunjukkan bagaimana pengguna dapat mengenali penyebab error dan memperbaikinya. Kita lanjut di hal terakhir, H10. Di bagian Q26 saya memilih STS atau 1. Belum terdapat sitemap atau halaman yang melaporkan ke seluruh struktur menu aplikasi. Terus di Q27 STS atau 1 belum terdapat menu help, FAQ atau panduan pengguna aplikasi. Dan di Q28 saya memilih STS atau 1 karena belum tersedia fasilitas kontak atau korespondensi dengan admin. Ya, sebagai kesimpulan ahli berdasarkan hasil evaluasi, kelebihan korpus pada konsistensi visual, kemudahan navigasi, fitur pencarian dan filter, serta penyajian diagram chart dan lyrics itu lumayan semua. Sedangkan kekurangan utamanya terdapat pada penanganan error serta fitur bantuan dan dokumentasi. Saran saya adalah menambahkan pesan error yang jelas, validasi form, tombol atau halaman bantuan, FAQ, dan kontak admin. Dengan perbaikan tersebut, Shortpush akan lebih mudah digunakan terutama ketika pengguna mengalami kesalahan. Terima kasih. Sekian yang saya bisa jelaskan. Dan ini adalah hasil tabel kuesioner sebagai ahli dalam penilaian skala evaluasi heuristik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibn Rahmat dengan NIM 10584119124. Pada bagian ini saya berperan sebagai pengguna yang melakukan usability testing terhadap prototipe aplikasi Shortpush milik Ahmad Ali Dul Zaidi. Shortpush merupakan aplikasi yang membantu pengguna mencari lagu, melihat diagram chord gitar, membaca chord dan lirik mengguna. Shortpush merupakan aplikasi yang membantu pengguna mencari lagu, melihat diagram chord gitar, membaca chord dan lirik menggunakan filter genre, serta melakukan registrasi dan login. Pada pengujian ini, saya akan mengerjakan 5 tugas. Selama proses pengujian, saya akan mengukur tas sukses, time on task, dan error rate-nya. Setelah seluruh tugas selesai, saya juga akan mengisi kuesioner Sistem Usability Scale atau SUS dan menjawab 10 pertanyaan wawancara mengenai pengalaman menggunakan Shortpush. Sebelum memulai, pengujian ini dilakukan menggunakan prototipe Figma. Saya akan mengikuti alur navigasi yang tersedia pada prototipe dan menyelesaikan setiap tugas seperti pengguna biasa. Kesalahan dihitung ketika saya menekan pilihan yang kurang tepat, salah memahami fungsi, atau harus mengulang langkah untuk menemukan fitur yang diminta. Untuk tugas saat itu, saya disuruh mencari sebuah lagu Hanya Kau dari The Adams. Untuk skenario-nya itu, saya ingin memainkan lagu Hanya Kau dari The Adams, tetapi belum mengetahui chord yang digunakan. Saya membuka aplikasi Shortpush dari halaman home, dan saya melihat pada pilihan cepat itu ada Hanya Kau dari The Adams. Ketika saya klik, setelah masuk saya anggap tugas pertama sudah selesai, dan lanjut ke tugas kedua, yaitu melihat diagram chord lagu Hanya Kau. Skenario itu, setelah menemukan lagu Hanya Kau, saya ingin mengetahui bentuk chord yang digunakan agar dapat memainkan posisi jari dengan benar. Saya berada pada halaman detail lagu Hanya Kau. Pada bagian atas halaman terdapat diagram chord yang digunakan dalam lagu tersebut seperti BM7, EM7, AM7, dan D7. Saya dapat melihat bentuk chord secara langsung tanpa harus membuka halaman lain. Saya anggap tugas kedua juga sudah selesai. Saya akan melanjutkan tugas ketiga. Tugas ketiga yaitu melihat chord dan lirik Black Amplifier. Untuk skenario itu, saya sedang berlatih memainkan lagu Black Amplifier dari The Sigit dan membutuhkan chord sekaligus lirik lagunya. Saya membuka halaman beranda dan pada beranda itu terdapat genre terpopuler yaitu rock, indie, pop, dan jazz. Nah, tugas saya itu mencari genre rock.
Saya sempat memperhatikan tadi beberapa pilihan terlebih dahulu untuk memastikan filter mana yang sedang aktif, kemudian berhasil menggunakan filter rock ini. Tugas 4 saya anggap selesai. Untuk tugas 5 itu registrasi dan login. Skenario-nya itu saya merupakan pengguna baru yang belum memiliki akun Chartfus dan ingin membuat akun kemudian login. Pada halaman beranda saya melihat ikon profil. Ketika saya klik, pada bagian ini tertampil create account, memasukkan full name, email, password, confirm password, sign up. Baru kita login menggunakan akun tadi, sign up. Saya anggap tugas 5 selesai. Setelah percobaan tadi, tas sukses yang diperoleh adalah 100% karena seluruh 5 tugas berhasil diselesaikan. Total waktu seluruh tugas adalah 170 detik dengan rata-rata 34 detik per tugas. Jumlah kesalahan sebanyak 2 sehingga rata-rata error rate-nya itu 0,4 kesalahan per tugas. Dari hasil tersebut, seluruh fungsi utama Chartfus dapat diselesaikan oleh pengguna walaupun masih terdapat sedikit kebingungan pada penggunaan filter serta alur registrasi dan login. Baik, ini hasil kuesioner sistem usability scale yang sudah saya isi. Yang nomor 1 itu saya setuju karena diagram chart dan lirik tersedia dalam satu aplikasi. Yang kedua itu saya tidak setuju karena saya tidak merasa sistem terlalu rumit karena menu utama dan alur pencarian lagu cukup sederhana. Yang ketiga itu saya sangat setuju. Saya merasa Chartfus mudah digunakan karena filternya dan detail chart mudah ditemukan dan dipahami. Dan nomor 4 itu saya sangat tidak setuju karena pas saya melakukan percobaan tadi saya tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dan nomor 5 itu saya sangat setuju, fungsi-fungsi cukup terintegrasi. Dari pencarian pengguna bisa memilih lagu lalu langsung melihat diagram chart dan liriknya. Yang keenam itu saya tidak setuju karena saya tidak merasa terdapat banyak keinkonsistenan, namun masih ada sedikit tidak inkonsistenan bahasa, misalnya bahasa Indonesia bercampur dengan istilah seperti sign in dan create an account. Nomor 7 itu saya sangat setuju. Menurut saya pengguna baru dapat mempelajari Chartfus dengan cepat karena navigasi dan fitur utamanya tidak terlalu kompleks. Nomor 8 saya sangat tidak setuju karena pada saat saya menggunakan aplikasi saya tidak merasa aplikasi sangat membingungkan karena halaman dan informasi dipisahkan berdasarkan fungsi yang jelas. Nomor 9 itu saya setuju. Saya cukup percaya diri menggunakan Chartfus karena menu aktif, filter dan informasi chart mudah dikenali. Nomor 10 itu saya tidak setuju karena pada saat percobaan aplikasi tadi saya tidak perlu mempelajari banyak hal untuk memahami aplikasi tersebut, walaupun pengguna baru mungkin tetap membutuhkan sedikit waktu untuk memahami beberapa fitur. Baik, pertama, bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi ini secara keseluruhan? Secara keseluruhan, pengalaman saya menggunakan Chartfus cukup baik. Aplikasinya mudah dipahami dan fitur utama seperti mencari lagu, melihat diagram chart, serta membaca chart dan lirik dapat digunakan dengan cukup mudah. Oke. Kedua, bagian apa yang menurut Anda paling mudah digunakan pada aplikasi ini? Menurut saya yang paling mudah digunakan tadi itu untuk pencarian lagunya karena langsung muncul di beranda. Hanya klik saja dan sudah masuk ke bagian chart dan liriknya. Baik, 3. Bagian apa yang menurut Anda paling sulit digunakan pada aplikasi ini? Bagian yang membingungkan adalah proses login dan registrasi karena terdapat beberapa istilah berbahasa Inggris. Selain itu, belum terlihat informasi yang jelas jika terjadi kesalahan saat mengisi form. Oke, keempat. Apakah menu dan navigasi sudah sangat dipahami oleh Anda? Menurut saya cukup mudah. Menu home dan profil menggunakan ikon yang umum sehingga saya dapat memahami fungsi masing-masing menu dengan cepat. Oke. Apakah terdapat tombol atau ikon yang membingungkan pada aplikasi ini? Menurut saya tidak ada ikon yang membingungkan. Ikon yang digunakan sudah cukup familiar. Namun akan lebih baik jika beberapa ikon diberikan label atau keterangan agar pengguna baru semakin mudah memahaminya. Baik.
Baik. 6. Bagaimana pendapat Anda mengenai tampilan dan tata letaknya? Menurut saya tampilannya menarik dan cukup rapi. Tema gelap dengan warna orange membuat Shortfuse terlihat modern, dan informasi penting seperti chart dapat terlihat lebih menonjol. Oke, baik. Ketujuh, apakah informasi yang ditampilkan sudah cukup jelas? Menurut saya sudah cukup jelas, terutama pada halaman detail lagu, judul lagu, artis, diagram, chart, dan lirik sudah dikelompokkan dengan cukup jelas, sehingga mudah dibaca saat ingin berlatih gitar. Baik. 8. Apakah Anda mengalami kesalahan atau kebingungan selama menyelesaikan tugas? Pada saat mencoba tadi saya tidak mengalami kesulitan yang besar, namun saya sempat perlu memperhatikan beberapa menu terlebih dahulu untuk memahami alurnya. Selain itu, belum adanya pesan error yang jelas bisa menjadi masalah jika pengguna melakukan kesalahan. Baik. Ke-9, fitur apa yang menurut Anda perlu diperbaiki? Menurut saya bagian yang perlu diperbaiki adalah penanganan error, terutama pada login dan registrasi. Aplikasi sebaiknya memberikan pesan yang jelas jika email salah, password tidak sesuai, atau data belum lengkap. Oke. 10. Apa saran Anda agar aplikasi lebih nyaman digunakan? Saran saya itu membuat penggunaan bahasa lebih konsisten, menambah pesan error yang informatif, menyediakan menu bantuan, serta mempertahankan navigasi dan tampilan sederhana yang sudah ada. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Duel Zaidi dengan NIM 1058441202224. Baik, kali ini saya akan melakukan evaluasi sebagai ahli terhadap aplikasi Moneylife dari Muhammad Pasha Fatir. Baik, langsung saya masuk. Di sini ada tabel kuesioner dan skala penilaian evaluasi heuristik yang saya tampilkan untuk mengevaluasi aplikasi Moneylife ini. Baik, dari pertanyaan yang pertama, apakah setiap halaman memiliki judul yang menjelaskan isi halaman? Di sini menurut saya setuju, karena sebagian besar halaman memiliki judul dan identitas yang jelas seperti verify phone, reset password, create akun, notification amount, dan profil. Namun home tidak menampilkan judul halaman secara eksplisit. Nah, lanjut, pertanyaan kedua, apakah nama menu dan halaman sudah sesuai dengan isinya? Menurut saya di sini saya sangat setuju, karena nama halaman dan menu sudah sangat sesuai dengan fungsi, misalnya notification, transaction untuk transaksi, dan profil untuk informasi pengguna. Dan pertanyaan ketiga, apakah ikon dan desain skema pada setiap halaman sudah konsisten? Menurut saya di sini saya sangat setuju, karena warna biru gelap ini yang chain bentuk kartu, tombol ikon, dan gaya navigasi konsisten pada hampir semua halaman. Lalu masuk ke pertanyaan yang keempat, apakah ikon yang digunakan merupakan ikon yang umum digunakan? Menurut saya di sini sangat setuju, karena ikon seperti home, notifikasi, profil, transaksi, kalender, dan kategori menggunakan simbol yang umum digunakan pada aplikasi mobile. Lalu lanjut ke pertanyaan kelima, apakah nama menu sudah ditulis secara logis dan dapat dimengerti oleh pengguna? Menurut saya setuju, karena istilah seperti total balance, transaction, dan monthly income, total spending, profil, dan notification cukup mudah dipahami. Lalu masuk ke pertanyaan ke-6, pesan error menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pengguna. Menurut saya di sini kurang tidak setuju, karena
pada desain yang terlihat belum terdapat contoh pesan error seperti OTP password salah, atau desain registrasi tidak valid. Lalu masuk ke pertanyaan yang ketujuh. Apakah terdapat tombol bantuan ketika sistem tidak memproses sesuatu atau ketika terjadi kesalahan? Menurut saya sini sangat tidak setuju karena belum terlihat tombol help atau bantuan khusus ketika proses gagal. Lalu masuk ke pertanyaan ke-8. Pengguna memiliki fleksibilitas dalam melakukan pencarian? Menurut saya di sini tidak setuju karena belum terlihat fitur pencarian untuk transaksi secara langsung yang tersedia lebih berupa filter today, monthly, dan kategori. Lalu masuk ke pertanyaan yang ke-9. Jika sistem memiliki menu atau halaman berjenjang, pengguna dapat dengan mudah kembali ke menu atau halaman utama, halaman sebelumnya. Di sini saya setuju karena terdapat tombol kembali pada halaman seperti verify phone dan notification serta button navigation untuk berpindah halaman utama. Lalu masuk ke pertanyaan 10. Apakah setiap halaman memiliki judul? Saya setuju karena sebagian besar halaman mempunyai judul atau konteks yang jelas, walaupun beberapa halaman utama tidak menampilkan judul secara eksplisit. Lalu masuk ke pertanyaan 11. Apakah setiap standar penulisan dan bahasa pada setiap halaman sudah konsisten? Di sini saya sangat setuju karena penggunaan bahasa dalam antarmuka relatif konsisten, menggunakan bahasa Inggris seperti sign in, create akun, transaction, dan profil. Lalu masuk ke pertanyaan 12. Apakah tampilan aplikasi pada setiap halaman memiliki kesamaan bentuk dan isi serta konsisten? Saya sangat setuju karena desain antar halaman sangat konsisten dalam warna, tipografi, bentuk kartu, radius tombol, icon, dan navigasi. Dan masuk ke pertanyaan ke 13. Apakah teks pada instruksi jelas dan tidak menimbulkan arti ganda atau ambigu? Saya setuju karena instruksi dan label cukup jelas. Misalnya email dan password. Email dan password itu email dan password, confirm password, verify phone, dan update password. Pertanyaan ke-14. Apakah terdapat notifikasi error ketika terjadi kegagalan sistem? Sangat tidak setuju karena belum terlihat notifikasi error untuk kasus seperti OTP salah, password berbeda, email salah, atau transaksi gagal. Lalu masuk ke pertanyaan ke-15. Terdapat penanda menu aktif untuk membedakan menu yang sedang aktif dan tidak aktif. Saya sangat setuju karena di sini menu aktif pada bottom navigation memiliki tampilan berbeda sehingga pengguna dapat mengetahui posisi halaman saat itu. Pertanyaan ke-16. Terdapat perbedaan yang jelas antara tombol dan teks yang disorot. Sangat setuju karena tombol utama dan elemen aktif menggunakan warna shine biru terang sehingga mudah dibedakan dari elemen lain. Lalu masuk ke 17. Apakah menu dan informasi ditampilkan dengan baik? Di sini saya sangat setuju karena informasi utama seperti saldo, pemasukan, pengeluaran, transaksi terbaru, dan notifikasi ditampilkan dengan struktur. 18. Pengelompokan menu dan informasi mudah diingat. Saya setuju karena menu dikelompokkan secara logis, misalnya akun manajemen, my wallet, kategori, event, dan bills pada halaman profil. Lalu masuk ke 19. Terdapat navigasi yang dapat membantu pengguna pada setiap halaman. Sangat setuju karena bottom navigation selalu tersedia pada halaman utama, tombol kembali tersedia pada halaman bertingkat. Masuk ke 20. Tampilan aplikasi responsif dapat menyesuaikan dengan resolusi perangkat atau smartphone. Netral karena desain dibuat untuk smartphone, tetapi dari screenshot belum dapat dibuktikan apakah. Tapi
Tapi dari Figma ini belum dapat dibuktikan apakah responsif pada bagian ukuran layar. Lalu masuk ke 21, desain daftar dan tabel tersusun dengan rapi. Sangat setuju karena daftar transaksi, notification, kategori, saldo, informasi profil tersusun rapi serta memiliki jarak yang konsisten. 22, tata letak menu mudah diakses oleh pengguna. Sangat setuju karena menu utama berada di bottom navigation sehingga mudah dijangkau oleh pengguna. Dan 23, informasi yang ditampilkan pada setiap halaman memungkinkan pengguna mengambil keputusan. Sangat setuju karena sangat setuju karena informasi seperti total portfolio, weekly outflow, monthly income, total balance, total spending, dan peringatan saldo membantu pengguna mengambil keputusan keuangan. Dan 24, terdapat pesan error yang jelas ketika terjadi kesalahan. Sangat tidak setuju karena belum terdapat desain pesan error yang jelas pada prototipe yang ditampilkan. Dan 25, apakah sistem memudahkan pengguna untuk mengenali atau mendiagnosis dan keluar dari kondisi error? Sangat tidak setuju karena sekali lagi belum terlihat mekanisme yang membantu pengguna mengetahui penyebab error dan cara memperbaikinya. 26, terdapat peta situs yang memudahkan pengguna melihat menu secara lengkap. Sangat tidak setuju karena tidak terlihat di sitemap atau halaman yang menampilkan struktur menu Money Life. Dan 27, terdapat menu bantuan yang dapat membantu pengguna. Sangat tidak setuju karena di halaman ini tidak terlihat menu help atau tutorial atau pusat bantuan. Dan 28, terdapat fasilitas kontak atau kompensasi dari admin aplikasi. Sangat tidak setuju karena tidak terdapat fasilitas kontak us atau cara menghubungi admin atau pengelola aplikasi. Mungkin sekian dari evaluasi ahli saya sebagai ahli dari saya, Ahmad Ali Dul Zaidi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Dul Zaidi dengan NIM 1058441202224. Pada bagian ini saya akan berperan sebagai pengguna yang melakukan usability testing terhadap prototipe aplikasi Lestari Gordon dari Emil Rahmat. Saya akan mengerjakan 5 tugas yang telah disusun oleh Emil Rahmat. Lalu sambil diukur keberhasilan tugas, waktu pengerjaan, dan jumlah kesalahan. Setelah selesai, saya akan mengisi kuesioner sistem usability scale dan menjawab pertanyaan wawancara. Nah, langsung kita masuk ke tugas yang ke-1 itu, dimana kita akan masuk ke aplikasi. Di sini saya anggaplah saya seorang kasir yang baru tiba di toko dan ingin memulai kerja. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi dan berada di halaman login. Terlihat kolom nomor handphone dan password. Nah, anggap saya sudah mengisinya di sini. Lalu saya menekan tombol login. Nah, maka saya akan masuk ke menu. Nah, di menu ini saya akan mencatat pesanan gorden terbaru. Di mana saya berada di saya akan mencari di beranda untuk mencatat pesanan. Nah, di sini saya akan menekan transaksi baru. Nah, saat masuk di transaksi baru ini, langkah 1 adalah kita mengukur. Di halaman ukur gorden ini, di layar ini saya bisa melihat apa saja yang harus diisi. Dari jendela, lebar, tinggi, dalaman, jumlah, serta data pelanggan. Dari nama, total harga, nomor handphone, alamat, dan tanggal. Nah, kolom-kolom ini tidak bisa diklik, jadi anggap sudah terisi. Nah, selanjutnya saya menekan tombol lanjut. Nah, maka saya masuk ke pembayaran DP. Pelanggan tersebut membayar uang muka. Dari langkah ukur saya menekan lanjut tadi dan masuk ke langkah kedua itu pembayaran. Di sini terlihat pilihan pembayaran, anggap saya memilih DP. Lalu saya menekan tombol lanjut lagi.
dan masuk ke halaman nota. Dan muncul nota yang siap ditunjukkan kepada pelanggan. Dan ini berhasil dalam waktu 30 detik tanpa kesalahan. Lalu kita kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya tugas keempat, di mana kita bisa melihat sisa hutang pelanggan. Jika pemilik ingin tahu pelanggan mana saja yang masih punya hutang, awalnya saya mengira informasi ini ada di menu riwayat, namun tetapi ternyata riwayat hanya berisi histori penjualan. Saya membuka menu pelanggan. Nah, di sini kita menekan bagian pelanggan dan kita bisa melihat di sini total sisa hutang atau kredit. Dan muncul daftar pelanggan yang masih memiliki hutang pada menu ini. Nah, masuk ke tugas kelima, yaitu melunasi hutang pelanggan. Nah, jika pelanggan lama datang melunasi hutang, saya kembali ke beranda, lalu menekan bayar hutang. Nah, di halaman ini terlihat daftar tagihan pelanggan. Anggap saya memilih pelanggan yang dimaksud, lalu saya menekan tombol lanjut. Maka pelunasan hutang menunjukkan sampai akhir. Baik, mungkin itu saja dari halaman tampilannya. Baik, di sini saya menampilkan tabel kuesioner sistem usability scale yang saya isi sebagai pengguna. Nah, dari pertanyaan yang pertama, itu apakah saya merasa akan sering menggunakan sistem ini? Di sini saya memilih setuju karena fitur utama Lester Gordon cukup lengkap dan berguna untuk aktivitas kasir. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan? Menurut saya tidak setuju karena menurut saya sistem ini tidak terlalu rumit dan alur transaksinya sudah dibagi menjadi tahap ukur, pembayaran, dan nota. Dan ketiga, apakah saya merasa sistem ini mudah digunakan? Saya rasa saya sangat setuju karena hampir semua tugas dapat saya selesaikan dengan mudah pada sistemnya. Dan keempat, apakah saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan sistem ini dengan baik? Menurut saya di sini saya tidak setuju karena saya bisa menggunakan sebagian besar fitur tanpa bantuan orang lain, walaupun sempat bingung dengan di awal-awal. Lalu kelima, apakah saya merasa fungsi-fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan sangat baik? Menurut saya setuju karena fungsi transaksi, pembayaran, nota, pelanggan, dan hutang saling terhubung dengan cukup baik. Dan keenam, apakah saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini? Menurut saya di sini saya sangat tidak setuju karena saya tidak menemukan banyak ketidakkonsistenan pada tampilan maupun alur aplikasi. Dan yang ketujuh, apakah saya merasa kebanyakan orang dapat mempelajari sistem ini dengan cepat? Ya, menurut saya setuju karena alur dari aplikasi ini cukup mudah dipelajari, terutama karena ada indikator langka pada proses transaksi. Dan ke-8, apakah saya merasa sistem ini sangat membingungkan untuk digunakan? Menurut saya tidak setuju karena aplikasi ini tidak terlalu membingungkan, hanya ada beberapa bagian yang perlu dipahami lebih dulu. Dan yang ke-9 itu, apakah saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini? Menurut saya cukup percaya diri menggunakan aplikasi ini setelah mencoba beberapa fitur utama. Dan yang ke-10,
Apakah saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini? Di sini saya memilih sangat tidak setuju di sini saya memilih tidak setuju karena saya tidak perlu mempelajari banyak hal sebelum menggunakan aplikasi ini. Kesulitan apa yang paling Anda rasakan saat menggunakan prototipe ini? Baik, kesulitan yang terbesar saya adalah pada halaman ukur, yaitu memahami istilah dalaman tentang sistem ini. Saya tidak langsung mengerti apa maksudnya, apakah kedalaman jendela atau jenis lipatan gorden. Tapi selain itu, saat mencari informasi sisa hutang, saya sempat salah masuk ke menu riwayat karena mengira informasi hutang ada di sana. Bagian atau fitur mana yang menurut Anda paling mudah digunakan dan mengapa? Baik, bagian alur transaksi baru, di mana bagian ini paling mudah digunakan karena indikator langkah 1, 2, 3 itu ukur pembayaran nota di bagian atas membuat saya selalu tahu sedang berapa di tahap mana dan berapa langkah lagi sampai selesai. Dan tombol lanjut yang besar dan berwarna emas pekat juga sangat jelas terlihat pada sistem ini. Apakah alur transaksi 3 langkah ukur pembayaran nota mudah dipahami sejak pertama kali dicoba? Menurut saya ya mudah, karena sejak pertama membuka halaman ukur saya langsung paham urutannya karena ada penanda lingkaran yang bernomor dan urutannya juga logis saat mengukur dulu dan membayar lalu menerima nota, sama seperti proses di toko gorden yang sesungguhan. Apakah ada istilah dalam aplikasi membingungkan atau tidak Anda mengerti? Menurut saya ada satu, yaitu pada dalaman di forum ukuran. Istilah lain seperti piutang, bayar hutang, total nota, dan DP sudah umum dan mudah saya mengerti. Namun saran saya mungkin bisa diberi keterangan singkat atau contoh di bawah kolom dalaman itu. Bagaimana pendapat Anda tentang tampilan antarmuka, khususnya pemilihan warna dan tata letaknya? Menurut saya tampilannya elegan dan konsisten karena kombinasi warna emas dan krem menyesuaikan dengan citra toko gorden dan tidak melelahkan mata. Dan juga tata letaknya sudah rapi. Informasi penting seperti omset diletakkan paling atas dan tombol aksi mudah ditemukan. Namun hanya saja beberapa teks placeholder berwarna abu-abu mudah agak kurang kontras. Apakah ukuran tombol dan teks cukup nyaman dilihat dan ditekan? Menurut saya di sini cukup nyaman karena tombol utama seperti login, lanjut dan transaksi baru itu sudah berukuran besar dan mudah ditekan dengan ibu jari. Juga teks judul jelas, namun teks kecil pada daftar aktivitas terbaru seperti tanggal dan jam itu agak kecil bagi pengguna yang lebih tua. Apakah Anda selalu tahu sedang berada di halaman apa dan bagaimana cara kembali? Menurut saya sebagian besar ya, karena halaman ukur, riwayat, dan pelanggan itu punya judul jelas di atasnya dan tombol panah kembali selalu tersedia di tempatnya. Namun hanya di beranda tidak ada judul halaman, tapi isinya cukup khas sehingga tidak membingungkan. Dan menu navigasi bawah juga membantu saya berpindah kapan saja. Adakah fitur yang Anda harapkan tetapi tidak ada? Adakah fitur yang Anda harapkan tetapi tidak Anda temukan di prototipe ini? Ada 2 fitur yang saya harapkan, yaitu pertama kolom pencarian di halaman riwayat, dimana kalau transaksinya sudah ratusan mungkin bisa menggulir manual akan sangat melelahkan. Dan yang kedua, menu bantuan atau panduan pengguna untuk kasir baru, contoh misalnya cara mengisi ukuran gorden yang benar. Apa keluhan utama Anda selama mengerjakan kelima tugas tadi? Keluhan utama saya adalah pada letak informasi
informasi sisa hutang dan yang kurang intuitif. Di mana saya harus masuk ke menu pelanggan lalu menanam kredit. Padahal step pertama saya mencarinya adalah di halaman riwayat atau beranda. Dan selain itu tidak ada pesan konfirmasi atau notifikasi setelah menyelesaikan suatu proses. Jadi saya sempat ragu apakah data benar-benar tersimpan. Apa saran perbaikan yang paling penting menurut Anda agar aplikasi ini lebih mudah digunakan? Tiga saran saya yang pertama itu mungkin bisa diganti atau diberi keterangan pada istilah dalaman dan akses cepat informasi untuk hutang dari halaman beranda, misalnya kartu piutang, atau bisa langsung ditekan menuju daftar kredit pelanggan. Dan yang ketiga adalah mungkin bisa ditambahkan kolom pencarian seperti riwayat dan pesan konfirmasi setelah transaksi tersimpan. Mungkin itu saja.